Hey guys, welcome back to BHP Zone. Hari ini saya akan membagikan ke teman-teman semua, terutama teman-teman yang suka piara hewan ya, apalagi spesialnya adalah reptil. Hari ini Adi di sini akan memberikan suatu cara gimana caranya untuk merubah plastik kontainer seperti ini untuk dijadikan kandang reptil yang murah tapi tidak murahan. Ya, jadi nantinya ini yang tadinya top opening seperti ini akan kita ubah menjadi front opening. Bahan-bahan apa aja, gimana cara bikinnya, terus apa sih nanti kelebihannya kalau kita pakai kandang plastik kontainer begini dibandingkan dengan kayu, nanti akan dibahas di video lainnya. Tapi salah satunya adalah plastik kontainer seperti ini bertahan hampir selamanya, jadi awet banget ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan kasih tunjuk caranya. Stick around. Oke, so pertama kali kita mau breakdown dulu apa aja sih kebutuhan kita dan kira-kira berapa sih biayanya. Yang pertama kita butuh otomatis pasti satu kontainer tubs, plastik kontainer, box kontainer atau apapun itulah bahasanya di tempat kalian ya. Ukurannya bebas tergantung kebutuhan. Cuman kali ini saya akan bikin ini untuk baby dragon. Jadi saya pakai yang ukuran 130 liter. Terus kemudian yang kedua kita pasti butuh akrilik bening. Ini akrilik bening ya teman-teman. Saya pakai yang 2 mili karena ini tujuannya untuk baby dragon. Tapi untuk teman-teman nanti yang memang rencananya dia akan dipakai untuk ular, saran saya minimal paling enggak 5 mili lah atau 3 mili lah ya, tergantung jenis ularnya juga sih. Terus kalau mau dipakai untuk monitor juga nanti akan ada sedikit perbedaan struktur, tapi paling enggak ini bisa dijadikan sebagai gambaran lah. Setelah akrilik kita pasti butuh yang namanya, kalau saya sih nanti saya potong-potong, saya suka mainan cutter sih teman-teman ya. Jadi saya pakai cutter triplek seperti ini. Nih, saya pakai cutter triplek, tajam banget. Dan nanti potong-potong kita nggak butuh alat lain selain si cutter triplek ini. Terus kemudian yang pasti dibutuhkan adalah penggaris ya. Kita punya penggaris bebas, penggaris gimana aja, nggak perlu yang sudut level begini, nggak perlu. Setelah itu kita butuh lagi wire cutter atau tang potong kawat ya. Ini tang potong kawat. Terus kita butuh lagi cable ties, cable ties, apalah itu, biasanya ada yang bilang cable ties, ada yang bilang cable ties. Kalau di bahasa Inggris kan ya cable ties. Terus butuh spidol, warna apa aja bebas. Ini ada spidol. Terus kemudian kita butuh engsel kecil seperti ini ya. Kita butuh ada 3 biji, 1, 2, 3. Terus setelah itu kita butuh ini apa sih namanya, grendel pintu ya. Kalau di Jawa Tengah namanya grendel pintu sih ini. Ini butuh grendel pintu, nggak usah yang gede-gede, kecil aja, butuh 2 biji. Kemudian kita butuh juga fitting lampu. Kita butuh fitting lampu karena ini baby dragon, jadi hanya butuh 2 lampu aja, 2 fitting lampu. Kalau seumpama mau dipakai untuk torto, sulcata atau mungkin Euromastics atau apa yang malam dia butuh heating juga, maka teman-teman akan butuh 3 fitting. Yang ini UVA, yang ini UVB, satu lagi nanti dipakai untuk keramik heating saat malam ya. Tapi untuk saat ini kita hanya butuh 2 fitting aja, satu untuk UVA, satu untuk UVB. Oke. Terus fitting ini hati-hati ya teman-teman ya. Fitting ini pastikan benar-benar bahwa teman-teman dapat fitting itu yang keramik. Jadi jangan yang plastik, terutama untuk yang UVA ya, karena dia panas banget. Jadi bisa menyebabkan kebakaran. Kalau bahasa Inggrisnya itu lenyet teman-teman, lonyot ya, beledret. Nah ini keramik seperti ini nih. Jadi dia dalamnya harus yang keramik. Ini keramik ini bukan plastik ya. Jadi cari yang begini aja di toko-toko bangunan. Kalau nggak salah sih satunya sekitar berapa sih ya, 17.000 deh kalau di toko gitu. Terus setelah itu kita pasti juga akan butuh yang namanya lem super. Mau lem Korea kayak mau lem India kayak mau lem mana, kayak pokoknya lem super ya, Alteco lah biasanya kalau di sini tuh
mau beli lem merek apa aja ya pasti disebutnya Alteco. Tuh. Terus kita akan butuh juga gunting seng. Ini gunting seng bebas, model yang gimana aja. Terus selanjutnya kita akan butuh kawat ram nyamuk. Nih, kawat ram nyamuk yang ukurannya kecil-kecil, nanti akan digunakan untuk ventilasi samping ya. Berhubung ini settingan untuk Bearded Dragon, jadi memang kita butuh banget sirkulasi udara karena di Indonesia itu humid. Jadi yang dibutuhkan adalah sirkulasi udara nomor 1 ya. Terus yang kedua, kita akan butuh kawat ram juga, tapi ram yang besar-besar, ram untuk ayahan pasir. Ini dipakai untuk di atasnya, jadi nanti ditutupnya ini gitu. Jadi sekilas barang-barang yang dibutuhkan cuman itu aja teman-teman. Kalau misal kita mau breakdown lagi ya ini nggak nyampe 500.000 lah, nggak nyampe 400 juga kayaknya nggak nyampe sih gitu. Nah nanti dia akan tunjukkan gimana caranya dan step by stepnya. Jadi tetap aja tonton di sini aja dulu, nggak usah kemana-mana, stick around. Oke, so step pertama adalah kita harus bikin template dulu. Kita bikin template, kita garis kira-kira kita mau bikin front opening sebesar apa. Caranya adalah kita ukur dulu, kita tempatkan akrilik ini ada di tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah plastik tubsnya. Terus nanti kita akan marking dengan menggunakan spidol, jangan yang permanen ya, nanti jelek. Jadi pakai marker aja biasa. Yang marker boleh lah biar bisa dihapus. Nah terus di sini saya memang kasih agak sedikit tinggi ya pintunya, jadi agak sedikit dalam, ada kedalaman sekitar ya 6 cm lah. Karena sometimes nanti ada kemungkinan juga saya akan butuh si Bearded Dragon ini, terutama kalau seumpama female ya, saya akan butuh ganti substrate-nya dengan kokopit manakala ternyata dia mau bertelur. Jadi saya kasih agak sedikit dalam supaya nanti dia bisa gali-gali. Nah, kita akan marking dulu. Kita marking dulu. Nah, kalau sudah selesai digaris seperti ini, kita angkat dulu si akriliknya. Hati-hati jangan ngehapus garisnya ya, karena kita pakai board marker jadi bisa kehapus. Nah setelah itu akrilik ini kita sisihkan dulu di tempat yang aman supaya dia tidak pecah ya. Nah nantinya akan ada markingnya seperti ini, kelihatan nggak ya? Ada marking seperti ini. Tuh. Ada marking kotak begini. Ini adalah tanda dari si akrilik itu ukurannya seberapa. Nah nantinya kita akan potong dari si kotak tadi itu, kita akan kecilkan 1 cm. Tapi ini, nah ini di sini kembali lagi ya, settingan per masing-masing reptil akan beda-beda. Contoh untuk jenis-jenis monitor seperti Varanus, biawak, terus ular yang mungkin mau dipakai untuk ball python, dipakai untuk colubrid, dipakai untuk macam-macam lah. Tapi kalau giant snake sih agak kurang disarankan kalau giant snake karena power dia gede banget. Terus kalau untuk Bearded Dragon kali ini karena dia bukan tipikal hewan yang suka nyundul-nyundul, jadi nggak butuh kekuatan banget sih. Jadi saya akan kasih jarak 1 cm dari sampingnya. Jadi kita ukur dari garis terluar, ambil beberapa titik. Aduh ini saya lepas aja deh. Ambil dari titik teratas, kita ambil 1 cm, kita tandai. Terus di tengah kita tarik juga 1 cm, kita tandai. Di bawah juga kita tandai 1 cm. Terus kita tarik garis dan kita ulangi sampai semuanya selesai.
Nah, oke, guys. Nanti kita akan mendapat 2 buah garis begini. Kelihatan tidak nih? Nah, kayak contoh yang atas nih. Dia bentuk kayak frame gitu ya. Jadi ini garis pertama, ini adalah bagian terluar dari akriliknya. Terus ini yang kita potong nanti garis yang kedua. Jangan dipotong yang di luar ya. Nanti jemblong, bahasa Inggrisnya jemblong. Nah, ini udah dikotakin begini. Tuh. Mungkin di kamera agak sedikit sulit kelihatan ya, tapi paling enggak gambarannya teman-teman tahu lah ya. Itu yang harus dilakukan. Terus untuk step kedua kita akan lanjut ke step selanjutnya. Oke, so step selanjutnya sebelum kita potong-potong itu kontainer, lebih baik kita urusin akriliknya dulu nih, karena akriliknya mau kita lem. Kita mau lem, jadi sambil nunggu lemnya kering nanti kita potong-potong si kontainernya. Nah di sini mungkin teman-teman semua melihat alat-alat yang tadi tidak ada di awal video, karena saya tergolong orang yang one man show ya, jadi melakukan semuanya sendiri. Jadi saya butuh ini sebagai tangan tambahan sambil menunggu lemnya kering. Oke, jadi di sesi yang ini kita membutuhkan lem akrilik dan 3 buah engsel ya. Kenapa 3? Jadi nanti kita akan tempatkan di ujung dan di tengah. Supaya apa? Supaya kuat. Nah, pertama kita harus ukur dulu, dan jangan kebalik ya. Engselnya ini harus berada di luar. Jadi dia ada yang jendol. Ini dia jendol. Tahu kelihatan bedanya ya? Yang datar ini yang kita tempelkan ke akrilik yang di bagian luar. Jadi jendolannya ini ada di luar ya. Kita ukur dulu lebarnya, ini dia lebarnya si engsel. Kita ukur dulu kira-kira seberapa. Kalau sudah, kita akan marking lagi. Kita akan marking lagi menggunakan spidol. Nah, marking ini fungsinya hanya untuk pembatas aja ketika kita mau melepas stikernya. Jadi ini kan akrilik bening, tapi masih ada stikernya tuh. Jadi kita harus lepas dulu stikernya sebelum kita lem di engselnya. Pertanyaannya kuat apa enggak? Kuat banget lemnya ya. Jadi justru malah kalau dibaut, saya sudah pernah bikin itu malah jadi nggak kuat. Aneh ya. Tapi ya itulah, karena kita berhubungan dengan plastik kontainer gitu. Jadi emang caranya juga harus berbeda dibandingkan dengan kandang kayu yang ada di belakang saya. Kalau di belakang saya nggak mungkin cuma pakai lem doang, karena kayu pada dasarnya dia sudah berat, dia juga berpori-pori, macam-macam lah. Nah teman-teman, ini sudah tersobek seperti ini, sudah tersobek segaris seperti ini ya. Fungsinya apa sih? Mau ngelem doang kok harus disobek pakai penggaris segala? Fungsinya sobekan ini juga bisa menjadi marking teman-teman ya. Ini bisa jadi marking sehingga engselnya kalian nggak jogcik, nggak naik turun, jadi bisa datar ya. Walaupun tetap dalam penerapannya ya nggak bisa 100% datar juga, nggak bisa, tapi paling nggak kita minimalisir lah kejadian si engsel itu jogcik. Nah kita akan lem dulu si engsel ini ke akriliknya. Cuman butuh lem gini doang kok, tapi hati-hati jangan kebanyakan ya. Maksudnya lemnya kita kasih dikit-dikit aja. Ntar ini kayaknya malah lubangnya perlu dibuka lagi deh. Nah sudah. Nah jadi kita cuman butuh kasih beberapa dropping saja di bagian-bagian yang luas. Nah satu tetes di sini, satu tetes lagi, kemudian satu tetes lagi. Gini aja udah, kelihatan nggak? Nah tuh, ini pun sebenarnya masih agak sedikit kebanyakan, tapi ya bisalah kita ratain sedikit.
Intinya jangan banyak-banyak karena nanti akan blewer. Blewer itu apa ya? Jelek lah istilahnya. Nah, kita akan tempel dulu. Hati-hati karena ini adalah kesempatan satu kali dalam seumur hidup. Jadi pastikan teman-teman take your time, ambil waktunya, nggak usah buru-buru. Nah, setelah ditempel begini, kalau saya karena tidak ada asisten, sehingga saya akan pakai apa sih ini namanya, apa sih? Ya itulah pokoknya klem. Saya mau pakai klem untuk tahan si engsel ini supaya dia tetap di posisinya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi engselnya dia harus bisa. Nah, kalau teman-teman engselnya tidak bisa seperti ini sebenarnya karena ketahannya. Ini ketahan si klemnya ini. Kalau enggak dia bisa ngegantung full. Nah, kalau nggak bisa seperti ini berarti proses ngelemnya terlalu kesono, terlalu masuk naik ke atas. Itu harus seperti ini. Kita akan lanjutkan dengan engsel yang kedua dan ketiga ya. Biar nggak kelamaan, saya potong aja. Oke guys, so inilah yang sudah selesai. Jadi kita tunggu dulu dia sampai kering. Kita jepit 3 engsel ini. Nah, sambil menunggu kita akan lanjut untuk potong kontainernya dulu. Stick around. Oke, kita masuk ke tahap pemotongan kontainer. Yang dibutuhkan di sini saat ini adalah si cutter triplek, terus kontainer ini. Nah, sebenarnya kontainer ini itu empuk teman-teman kalau dibandingkan dengan cutter ya. Cuma harus hati-hati teman-teman ya dalam penggunaan cutter karena ini benda tajam. Jadi jangan sampai ceroboh dan terburu-buru. Contoh ya, ini saya kasih lihat nih, potongnya cepat banget dan gampang banget sebetulnya. Kita ikutin garisnya, garis yang tadi yang di dalam. Jadi kita marking begini. Terus kita goyangin aja dia maju mundur sampai dia tembus. Kenapa menunggu dia tembus? Karena ketika dia udah tembus dia tidak akan keluar dari jalurnya. Nah, contoh begini teman-teman, itu udah nancep udah di dalam. Kita tinggal terusin aja. Nah, kadang kesalahan orang adalah dia pengen tarik, dia kepengen ini tarik langsung ke belakang gitu kan. Dia tarik ke belakang, dia overpower, kalau kehilangan kontrol akhirnya apa? Akhirnya cutter-nya itu lepas dari jalurnya terus melukai diri sendiri. Nah, itu sih hal yang biasa terjadi kalau kita nggak biasa main cutter ya. Semua orang pasti pernah mengalami itu, saya sendiri juga iya. Jadi setelah ini dalam nih lumayan, nggak tahu kelihatan apa enggak. Jadi dia sobek, nancep ada sekitar 1 cm kali ya dalam. Ya dia pelakunya. Nah, ini kita tinggal main santai aja. Kita main santai, kita goyang-goyangin, terus kita ikutin aja garisnya yang udah ada. Gampang kok, nggak butuh tenaga yang gede. Oke, so, nah nih teman-teman semua bisa lihat dia terpotong dengan sempurna dari atas sampai bawah. Ini dia terpotong dengan sempurna. Nah, daripada teman-teman ngelihat saya potong ini dan ventilasi yang lain, lebih baik nanti saya kasih lihat aja teman-teman hasil yang sudah dipotongnya seperti apa. Oke, jadi stick around. Oke guys, ini sudah saya lubang-lubangi.
jadinya begini. Ini nanti untuk pintu depan. Jadi keuntungannya pakai cutter itu guys, dia nggak leleh, dia nggak menyebabkan gap. Kalau pakai solder gampang sih, cuma nanti dia akan begini nih. Nggak tahu deh kelihatan nggak di kamera nih. Kayak, nah ini loh, tuh kayak leleh, ada rambut-rambutnya gitu kan. Ini sekalian setelah saya potong, sekalian saya lubang-lubangin nih untuk nanti kawat ramnya. Nih hasilnya begini. Tuh. Nanti untuk ventilasi udaranya. Nah, terus karena ini untuk Bearded Dragon, saya mau bikin yang open top container. Nah, open top tuh begini. Jadi tutupnya pun kita lubang. Supaya apa? Supaya aliran udaranya lebih lancar dan dia bisa melepaskan humidity atau kelembapan. Karena memang Bearded Dragon bukan nggak butuh lembab sih, dia butuh lembab, tapi dengan iklim kita yang subtropis butuh lebih banyak udara yang bisa masuk dan keluar. Dan open top container ini bisa sedikit membuang kelembapan berlebih yang ada di dalam kandang. Nah, yang di atasnya saya juga sudah potongkan kawat ram biasa, aduh jatuh. Kawat ram biasa yang kotak-kotak begini, udah saya siapkan 2 kotak. Terus ada juga yang nih, ini untuk yang ventilasi di samping-samping. Ini yang model kawat ram nyamuk. Nanti kita mau pakaikan kabel ties, apalah itu ya. Nanti kita pasangkan itu, terus kita akan kasih tunjuk aja ke teman-teman nanti gimana hasilnya supaya nggak kelamaan. Oke? So stay tune. Oke, guys, ini adalah gambaran saat semua lubang tadi sudah kita pasangi dengan kawat ram. Nih, seperti ini menggunakan kabel ties biasa aja ya. Jadi nggak perlu dijelaskan step-stepnya, teman-teman semua paham deh. Itu terus samping juga nih, samping juga ini kurang lebih ukurannya sekitar 30 kali 8 cm saya pakai, sama dengan ini ya. Ini juga 30 kali 8 cm, yang ini juga 30 kali 8 cm. Nah, selanjutnya kita mau pasang bagian yang menyenangkannya nih. Kita mau pasang pintu depannya dulu. Caranya gimana? Stay tune. Oke teman-teman, untuk pasang pintunya depan, ini yang bagian yang paling ditunggu-tunggu ya. Ini adalah bagian yang paling menyenangkan. Nah, ini akriliknya kita cukup tempatkan aja dulu. Ini kan lubangnya kan tadi udah nih lebih kecil 1 cm dibandingkan dengan si akriliknya. Kita tinggal tempelkan aja di sini. Terus kita pastikan dulu kalau ukurannya itu kanan kirinya sama, ke atasnya juga sama, artinya nggak miring. Kalau perlu teman-teman bisa pakai penggaris ya. Diukur berapa senti dia. Oke, semua sama. Nah, ketika semuanya sudah sama, kita balik lagi akan butuh yang namanya marker teman-teman. Cuman markernya hilang kemana ya? Bentar ya. Nah, ini dia udah ketemu markernya. Kita akan marking di engsel ini, tapi hanya cukup 2 titik aja. Jadi nggak usah sampai 3 titik, karena kita mau pakai kabel ties di situ ya. Jadi ambil yang ujung, kemudian yang ujung lagi. Ini kita udah harus sambil manasin solder ya teman-teman ya, supaya bisa bolongin ini. Kemudian ini juga sama, ini juga sama, terus sebelah sini sama juga, sebelah sini sama. Nah, kalau sudah begini, step selanjutnya kita tinggal angkat. Di sini akan ada titik-titik yang tadi. Tuh, ini adalah titik untuk engsel kedua yang di bawah sini nih. Nah, ini engsel ketiga.
Saya sudah siapkan solder, sudah panaskan. Jadi tinggal kita lubangi aja. Nggak usah besar-besar, yang penting kabel tisnya masuk ya teman-teman ya. Kita lubangi, santai aja. Nih. Nah, ketika sudah terlubangi seperti ini teman-teman, kita tinggal taruh aja dulu si engsel-engselnya ini. Pastikan lubang-lubangnya pas ya. Nah, sini teman-teman bisa lihat nih. Tuh. Kelihatan nggak sih? Lubangnya pas. Nah, setelah pas, kita akan kasih kabel tis. Kenapa kabel tis? Nanti teman-teman bisa eksperimen sendiri, karena saya sudah mencoba ya saat menggunakan baut, sekrup, dan mur dibandingkan dengan kabel tis, justru lebih kuat dengan kabel tis. Gitu alasannya kenapa ya, karena memang ini komponennya plastik ya teman-teman ya. Nah, ini jangan terlalu buru-buru dikencengin dulu. Yang penting semuanya sudah terkabel tis terlebih dahulu. Nah, ini tinggal kita kencangkan teman-teman. Kita kencangkan. Ini juga kita kencangkan. Ini juga kita kencangkan. Kalau sudah kencang, jangan lupa dipotong sisanya. Nah, ini teman-teman. Nih. Ini sudah terpasang, tuh, sudah terpasang. Nah, kita coba dulu, kayak gimana nih, bisa dibuka nggak? Oh, nih, aduh, susah ya, gimana sih? Nah, tuh teman-teman, nih, front opening ya. Iya, ini jadi front opening, lancar banget nih, tuh, jadi front opening. Selanjutnya, kalau begini kan, ya dia membuka terus kan. Kita akan bikin sistem pengunci. Kita akan bikin sistem pengunci, yaitu kita menggunakan grendel. Grendel yang mana ya tadi? Nah, ini kita mau pakai grendel ini. Oke, nah kita akan lanjut cara pasangnya sama dengan si engsel. Nah, kalau sudah, sisanya tinggal kita potong. Oke, sudah begini dia bisa mengunci dengan baik. Dia tidak akan lepas. Terus untuk ini sudah kencang. Nah, teman-teman mau lihat nih, ini buat keluar dari samping aja jari saya cepit nggak bisa. Nah, ini kalau untuk BD Dragon udah cukup. Jadi apa? Dia nggak bisa kabur karena ini udah kencang semua. Atas juga udah kencang, samping udah kencang semua. Ini jari saya mau nyelip aja susah, udah sulit nih mau nyelip. Cuma teman-teman nanti
nanti kalau memang si kandang ini mau dipakai buat ular, tapi maksimal mentok-mentok ball python ya, jangan sampai ada retik ditaruh di sini. Ya kalau kecil nggak apa-apa sih, retik kecil nggak apa-apa, tapi kalau ukurannya udah lumayan gede, lebih baik dibikinkan kandang model lain. Nanti mungkin di lain kesempatan saya akan coba bikin juga kandang retik seperti apa ya. Nah sekarang momen yang paling ditunggu-tunggu adalah kita mau melepas stikernya akrilik. Ini bisa dibilang satisfying, bisa dibilang tidak satisfying karena kadang ketinggalan teman-teman. Oh sorry, kita mau tes powernya dulu ya, bener nggak sih ini pakai kabel tis kuat. No problem ya teman-teman ya. Jadi ini kuat, justru pakai kabel tis malahan lebih stabil dibandingkan waktu itu saya pakai baut ya. Dari pengalaman saya itulah sehingga saya pakainya kabel tis. Tuh, memang agak lebih boros sih kabel tis, cuman ya lebih bagus lah. Oke, tinggal satu sisi lagi. Oke. Ya. Cep. Set. Tutup. Ini juga kita tutup. Set. Ya, nih. Jadi begini. Tuh. Tampilannya begini. Lumayan kan? Cakep lah. Ini nggak kelihatan gimana banget. Nah, selanjutnya nih kalau misal mau lihat tuh, tinggal jadi front opening. Kenapa sih harus dibikin front opening? Karena lampu tuh teman-teman kalau misal dipindah-pindah atau sering diangkat-angkat itu bakalan bikin jadi cepat rusak atau cepat mati. Nah nantinya setelah ini kita akan bikin settingan lampunya dari kandang ini gimana supaya nggak berpindah-pindah, biar tetap stabil ada di dalam, nggak ribet perkabelannya, dan ada satu bonus untuk teman-teman yang sudah nonton sampai di saat ini. Kontainer ini saya punya trik gimana caranya supaya bisa dibikin bertumpuk seperti apartemen tanpa menggunakan rak dan aliran udara yang ada di atasnya, serta perkabelan yang ada untuk lampunya di sini untuk fittingnya tidak terganggu sama sekali. Seperti apa? Penasaran? Tonton aja dulu. Stay tune, stick around. Oke guys, kalau sudah jadi seperti ini sesuai janji, saya akan berikan sebuah rahasia. Gimana caranya supaya si kontainer ini, si kandang yang baru kita bikin, bisa jadi apartemen bersusun untuk reptil tanpa harus menggunakan rak. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ini sudah ada colongan untuk roda, tapi ini tidak akan kita pakai ya. Karena apa? Justru rodanya malah akan kita lepas. Nah, sebelum kita pasang fitting lampu yang tadi nantinya akan disetting di sini, kita akan taruh dulu kayu. Kita akan taruh kayu di sini, baru kita akan setting lampunya satu lagi di sebelah sini. Udah ketebak belum ya? Udah ketebak ya? Nah, jadi nantinya kurang lebih akan jadi seperti itu. Nah, kakinya ini, kakinya dari si kontainer ini nanti akan napak ke situ, teman-teman. Napak di kayu itu. Nah, kalau udah napak di sana, itu udah kuat. Jadi udah nggak mungkin geser. Nah, itu udah jadi apartemen bersusun. Caranya gimana? Saya kasih gambaran dulu. Kita akan mulai dengan membaut, mengikat si kayu ini dengan si tutup itu dengan cara disekrup. Waduh, jangan panjang banget. Nah, intinya seperti itu. Saya akan kasih tunjuk caranya ya. Nanti akan dilihat aja hasilnya deh, biar cepat. Jadi stick around. Begini guys, jadinya
ini yang sudah saya maksud tadi. Jadi ada kayu di sini, ini sama ada kayu di sini. Ya, kayunya kayu sembarang aja. Cuman kalau buat saya sih ini ukuran 5x7. Ini 5x7, tingginya 7, lebarnya 5. Supaya apa? Menyesuaikan sama fittingnya. Nah, nanti kalau misal kalian pakai kebetulan sama kontainernya dengan saya punya tipe ini, panjang kayunya ini 53 cm, teman-teman. Nah, terus bawahnya gimana? Ini masangnya gampang sebenarnya, cuman karena saya sendirian, jadi agak susah kalau sambil masangnya. Nah, dia dibaut, nih, ngepasin aja, dilurusin sama jalurnya ini. Nih, ini kan ada jalur roda. Nah, jalur rodanya itu dilurusin aja. Tuh. Karena kenapa? Pasti kakinya akan pas di atas jalur roda. Contoh nih, ya, kalau percaya. Nih. Nantinya kurang lebih hasilnya akan aduh. Tuh. Kurang lebih hasilnya nanti akan seperti itu. Ini sih agak menceng karena susah tangan satu. Tapi kurang lebih begini. Jadi di bawah ini masih ada gap. Nah, gap ini bisa dipakai untuk fitting lampu, bisa dipakai juga untuk sirkulasi udara. Jadinya kita nggak butuh rak, hanya tinggal taruh begitu aja. Nah, kita sekarang akan setting dulu fitting lampunya seperti apa. Oke, check it out. Nah, teman-teman, untuk setting fitting lampu yang seperti ini, yang dalamnya keramik nih, kita harus pastikan bahwa fitting lampunya sama dulu. Kalau seumpama beda ya percuma. Di sini ada jalur untuk 2 kabel keluar. Ini ada karet nih. Ini karetnya bisa dilepas. Tuh. Karetnya ini lepas dulu supaya tidak menyusahkan. Ini karetnya dilepas. Oke. Kalau sudah, kita akan buka dulu covernya. Jadi ini dia bisa diputar. Tuh. Ini bisa diputar. Covernya kita buka. Keramiknya kita tarik dulu, teman-teman. Nanti kabelnya ini ikut keluar. Hati-hati jangan sampai lepas. Nah, nih, ini dalamnya, ini fittingnya keramik nih. Dengeran ya, ini keramik, ini bukan plastik. Nah, kita nggak mau keramik ini kan bakal panas banget. Ini bakal panas banget. Jadi kalau misal dia di sini yang bersentuhan langsung dengan ini, gini, itu panas banget karena langsung ke keramik. Nah, bahaya kalau seumpama kita nancepinnya di sebelah sininya. Jadi yang kita tancepin adalah ekornya, teman-teman. Dimana ini dia tidak bersentuhan langsung dengan keramiknya, si ekor ini. Nah, cuma triknya cara pemasangannya adalah karena si ininya tuh kan kecil. Jadi jangan sampai kita kelebihan potong, teman-teman. Nah, kita mau setting dulu. Intinya adalah ini nanti masuk begini, terus bawahnya ditutupkan begitu. Nah, berhubung supaya lebih cepat dan lebih gampang, saya kasih tahu hasil jadinya aja. Check it out. Nah, kurang lebih seperti ini nih guys. Tuh. Jadi dia dijepit di antara kawat ram yang ada. Tuh. Dia dijepit di antara kawat ram yang ada. Dan ini dia tidak menghantarkan panas sehingga aman. Dan ini lihat tinggi fittingnya. Tuh, dia cuma setinggi itu. Jadi nggak akan menyentuh ke kontainer yang ada di atasnya. Ini penampilan kalau dari dalam nih boy. Nih begini. Tuh, jadi rapi. Tuh, seperti itu. Cing. Di dalam fitting lampunya. Nah, sekarang tinggal saatnya kita pasang kabel dan steker. Kemudian kita akan uji coba. Oke, check it out. Oke guys, jadi seperti inilah penampakan produk jadinya. Nih, jadi ini bisa ditumpuk. Enggak menghalangi udara ya. Dan ini ringkas juga tuh ya. Tuh, ringkas banget bos. Jadi ini bisa ditumpuk lagi. Di atas sudah disiapkan fitting. Terus ini lampunya bukan UVB ya teman-teman ya. Ini hanya untuk mencoba aja.
siap. Kalau ini VA-nya sudah, itu ada petualang di situ. Nah, the moment of truth, kita akan nyalakan lampunya. Apakah dia akan bekerja? Jeng 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 jeng. Jeng jereng. Itu bos. Begitu kandangnya bos. Oke, so teman-teman, terima kasih sudah menonton video yang dibuat kali ini tentang kreasi Adi dalam membuat sebuah kandang kontainer ya, dengan setup yang murah, sederhana, tapi tetap masih enak dipandang dan tidak terlihat murahan. Oke, jadi tadi sudah kita uji, kita sudah lihat cara bikinnya seperti apa, sudah ada tips juga untuk settingan supaya dia bisa bersusun menjadi seperti apartemen reptil, tapi nggak butuh banyak biaya. Oke, kalau misal teman-teman merasa video ini membantu, menginspirasi atau dapat dijadikan sebuah acuan, boleh minta like dan subscribe-nya. Juga jangan lupa share. Kalau misal teman-teman ada juga yang punya teman, kandangnya berantakan, di rumah berantakan karena setup kandangnya sebetulnya nggak simpel. Nah, pakai cara ini bisa. Oke, jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Adi pamit undur diri dan ini Tami. So, bye.